Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal share gimana caranya nge-inverse matriks 3x3. Kedengarannya sulit ya? Tapi tenang aja, aku bakal jelasin step by step biar gampang. Oke, jadi sebelum kita masuk ke soal, aku mau kasih tahu dulu rumusnya. Nah, A pangkat min 1 itu inverse-nya sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Nah, basically kita harus cari yang namanya determinan dulu. Nah, kalau determinannya nggak 0, baru kita bisa lanjut ke inverse-nya. Nah, di sini aku kasih dua contoh soal. Kita akan kerjain yang contoh soal satu dulu. Sekarang kita cari determinannya dulu. Untuk mencari determinan, saya menggunakan metode status. Metode ini hanya untuk matriks 3x3. Caranya kita bakal tulis ulang dulu ya. Kemudian di sini kita tambahkan dua kolom pertama dari sini seperti ini. Nah, dari sini kita bakal ngitung dengan ngambil perkalian diagonal utama. Ini diagonal utamanya, kemudian kurangkan dengan diagonal sekundernya. Oke, sekarang kita kalikan diagonal utamanya dulu. Dari kiri ke kanan, dari kiri atas ke kanan bawah. 2 kali 5 kali 7 ditambah min 1 kali min 3 kali 1 ditambah 0 kali 4 kali 4 ya. Ini 4 ya. Salah ya, 4. Salah tulis ini 4. Nah, kemudian untuk kita hitung dulu. 2 kali 5 10 tambah kali 7 70 ditambah ini min 1 kali min 3 jadinya plus 3 ditambah ini hasilnya 0 bisa dengan 73 nya untuk diagonal utama. Selanjutnya kita hitung yang diagonal sekunder. Ini dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi 0 kali 5 kali 1 kemudian 2 kali min 3 kali min 4 kemudian min 1 kali min 4 kali 7. Kemudian kita hitung hasilnya 0. Ini min 3 kali min 4 hasilnya plus, jadi 12 kali 24 ditambah 4 kali 7 28 kali min 1 jadinya min 28. Jadi hasilnya min 4. Ini untuk diagonal sekunder. Jadi yang terakhir kita tinggal kurangi hasil diagonal utama dengan diagonal sekunder. Jadi 73 dikurang min 4 ini jadinya plus, jadinya ditambah hasilnya 77. 77 merupakan determinan dari matriksnya. Next step, kita perlu cari yang namanya kofaktor. Jadi kofaktor itu kayak subdeterminan tapi buat setiap elemen matriks. Nah, ini rumusnya. Nah, selanjutnya buat hitung kofaktor itu harus menghapus baris dan kolom yang isinya elemen sendiri. Terus yang diambil itu, determinannya itu dari matriks kecilnya. Kita coba hitung terus ulang dulu. 2 4 1 4 5 4 0 3 7 ini. Lalu kemudian kita tutup baris 1 kolom pertama. Dapatnya ini. Kita tulis kembali ini 5 min 3 min 4 kali 7. Kemudian untuk yang 12 kasih min, kita tutup baris pertama kolom kedua. Matriks kecilnya itu ada 4 min 3 1 dan 7. Untuk yang 13 positif. Terus kemudian kita tutup lagi baris pertama kolom ketiga. Dapatnya 4 5 1 min 4. Kemudian kita ambil baris yang kedua, tutup baris yang kedua kolom pertama, dapatnya min 1 0 min 4 7. Kemudian min kasih min yang 22 positif. Kita tutup baris kedua kolom kedua, dapatnya 2 0 1 7. Kemudian tutup baris kedua kolom ketiga, yang ketiga. Kita tutup lagi baris kedua kolom ketiga yang didapat 2 min 1 1 min 4. Selanjutnya kita tutup baris yang terakhir, baris ketiga kolom pertama, min 1 0 min 4 7 ada matriks kecilnya. Kemudian baris terakhir, baris ketiga kolom kedua kita tutup, dapatnya 2 0 4 min 3. Ini kasih min 2 0 4 min 3. Kemudian yang terakhir kita tutup baris 3 kolom ketiga, dapatnya 2 min 1 4 min. Kemudian kita kalikan diagonalnya. Kita taruh di sini ya. 5 kali 7 35. Tunggu 3 kali 35 dikurang min 12. 3 kali 12. Nah, ini hasilnya dikurang. Ini kali ini, terus ini kali ini, kemudian hasilnya itu dikurang. Jadi 3 kali dikurang 12 seperti itu. Jadi sini saya dapat 2 3, kemudian hasil ini 3 1, kemudian hasil ini 2 1, hasil ini 7. Kemudian yang hasilnya 14, ini 7 3, yang ini 6, kemudian yang terakhir 14. Nah, ini merupakan kofaktornya. Kalau kofaktornya udah selesai, kita bikin adjoint. Nah, adjoint, untuk buat adjoint ini gampang banget, tinggal transpose kofaktor tadi. Jadi kofaktor transpose sama dengan adjoint A. Jadi kita tinggal ubah, jadi transpose itu apa, kita ubah kolom menjadi baris. 2 3 min 3 1 kemudian ini jadi, nah 7 11 seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal pakai rumus yang tadi aku sebutkan tuh, inverse sama dengan 1 per determinan kali adjoint A. Kita tinggal masukkan sama dengan 1 untuk determinannya sama dengan 77, kemudian dikali dengan adjoint A yang ini. Hasilnya 2 dikali ini jadi hasilnya 2 3 per
hasil dari inverse matriks A. Sekarang kita kerjain yang soal yang kedua. Sama seperti tadi, kita cari determinannya dulu. Kita tulis ulang untuk menggunakan metode Sarus. Ambil 2 kolom pertama. Nah, ini. Lalu kalikan diagonal utama, kemudian dikurangi diagonal sekunder. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi 1 kali 4 kali 9 ditambah min 9 ditambah 3 kali 1 kali min 4, kemudian min 4 kali 2 kali 2. Jumlahnya dulu 1 kali min 9, 9 kali 4 26 ditambah 3 kali min 12 ditambah 4 kali min 4 jadinya min 16 sama dengan 8. Kemudian kita cari yang grafis saja. Untuk diagonal sekunder min 4 kali berapa itu? Ya, min 4 kali 4 kali min 4, kemudian min 1 kali 1 kali 2, kemudian 3 kali 2 kali min 9. Kita hitung 4 kali 4 16, 16 kali min 4 64. Jadinya plus ya, karena min. Terus 2 kali 1 jadi min 2 ditambah min 9 kali 3 soalnya 2. 3 ada 7 kali 2 54 min 54 hasilnya 8. Jadi kita tinggal kurangi diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Jadi 8 dikurang 8 sama dengan 0. Ini nilai determinannya. Di sini kita lihat determinannya 0. Determinannya 0. Kalau kayak gini, matriks gak bisa di inverse. It's called a singular matrix, alias matriks yang gak bisa dibalik. Jadi intinya buat cari matriks 3 kali 3 itu ada beberapa step yang harus kalian ingat. Cari determinannya dulu, hitung kofaktornya, terus join, baru deh pakai rumus inverse. Tapi kalau determinannya 0 nggak perlu lanjut, karena matriksnya nggak punya inverse. Oke, thanks banget yang udah nonton. Kalau ada yang masih bingung, feel free to drop your question di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian yang lagi belajar matrik. See you on the next video.